Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita berwakaf? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa wakaf, ketika kita berbicara tentang wakaf, maka pada saat itu juga kita sedang mengenang kejayaan Islam, dan sekaligus kita sedang mengembalikan kejayaan Islam. Kenapa sedang mengenang kejayaan Islam? Ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa 2/3 dunia adalah aset wakaf pada saat Islam berjaya. Dan ini sangat fakta, dan kita bisa melihat ya, di daerah atau negara yang hari ini dulunya adalah pusat-pusat peradaban Islam, seperti di Mesir, seperti di Turki, seperti di Syria, di Baghdad atau Turki, di Irak dan lain sebagainya. Itu semua adalah 2/3 dari setiap tempat-tempat tersebut adalah merupakan aset wakaf, tanahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kontribusi wakaf terhadap sains atau peradaban Islam, peradaban dunia, terhadap keilmuan, bahwa munculnya ilmuwan-ilmuwan dalam berbagai bidangnya, kesehatan dan lain sebagainya, ada Ar-Razi, ada Ibnu Sina dan lain sebagainya. Munculnya mereka itu tidak tiba-tiba. Karena apa? Karena mereka disokong dengan dana wakaf. Jadi dana wakaf ya, itu digelontorkan untuk pengembangan pendidikan, untuk pendirian perpustakaan, untuk lab. Ya, di sana ada penelitian dan lain sebagainya, sehingga muncullah para ilmuwan-ilmuwan baru ketika itu dari kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah kenapa kita sedang mengenang kejayaan Islam, bahwa runtuhnya Islam ternyata adalah bahwa institusi wakaf itu telah hilang dari umat Islam. Dan ya, musuh-musuh Islam ya, ketika ingin menghancurkan Islam, itu yang pertama kali digerogoti adalah, yang pertama kali diambil adalah institusi keuangan atau wakaf atau Baitul Mal itu sendiri. Ketika umat Islam ya, tidak lagi memiliki aset ya, tidak memiliki dana yang sangat banyak, otomatis ya, negaranya tidak berdikari lagi. Kita ambil contoh negara kita ya. Ketika pandemi wabah ini meliputi seluruh dunia, semua negara hampir kena ya. Siapa yang bisa bertahan? Yang bisa bertahan adalah yang memiliki simpanan dana yang banyak. Simpanan dana ya, ini adalah kerja dari wakaf itu sendiri. Wakaf adalah merupakan aset, apalagi wakaf yang diproduktifkan, sehingga ya, wakaf ini bisa menyelesaikan masalah, termasuk pandemi ini sendiri ya. Begitu negara lockdown dalam beberapa bulan ya, maka ekonomi itu tidak berjalan dengan baik. Maka dana-dana wakaf ini akan bisa menopang krisis yang terjadi. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam Islam wakaf ini sangat ajaib sekali ya. Sangat ajaib seperti apa? Karena wakaf ya, dalam Islam sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang wajib ya. Kalau kita membagi ibadah harta, itu ada beberapa bagian. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib ya. Ibadah harta yang wajib adalah seperti di bulan Ramadan kemarin, ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat yang melekat kepada setiap orang, wajib dikeluarkan, dan itu jumlahnya tidak terlalu besar. Kemudian ada lagi zakat mal atau zakat harta bagi mereka yang berbisnis ya, baik itu tambang atau perkebunan dan lain sebagainya ya, termasuk zakat kontemporer ya, bahwa zakat profesi itu juga bagian yang harus dikeluarkan
dan lain sebagainya. Itu adalah zakat, ya, dan ada aturannya. Ya, dan berapa yang harus dikeluarkan, nilai atau nisabnya berapa, itu ada aturan dan ketentuannya. Itu yang disebut dengan zakat yang wajib. Ya. Kemudian apalagi yang wajib? Seperti nazar. Ya, orang bernazar itu juga masuk kategori wajib karena harus diselesaikan. Yang bukan wajib itu banyak sekali. Ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada hibah, dan diantaranya juga ada wakaf. Termasuk juga ada wasiat. Ya. Wakaf ini termasuk yang tidak wajib atau sunnah. Tapi dari sekian ibadah harta yang tidak wajib, wakaf ini menempati, ya, tempat yang sangat strategis sekali. Bahkan, ya, dia bisa mengalahkan posisi zakat itu sendiri. Karena kalau zakat itu kan sesuatu yang dikeluarkan dan harus dikeluarkan. Dan untuk siapa itu sudah dijelaskan. Ada 8 kelompok yang menerima zakat. Dan zakat ini tidak boleh ditangguhkan. Ya, berbeda dengan wakaf. Ya, wakaf itu bahkan harus diproduktifkan. Ya. Dan sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan lebih luas lagi. Dan bahkan perbedaannya dengan infak, ketika infak itu didapatkan kemudian dia langsung disalurkan, ya. Biasanya zaman dahulu, ya, bahwa harta-harta infak, sedekah itu lebih kepada untuk fakir miskin. Tapi kalau harta wakaf, ya, justru dia disalurkan itu kepada tadi yang sudah saya jelaskan, untuk lembaga, untuk peningkatan pendidikan, untuk proyek-proyek yang sifatnya besar. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa itu wakaf? Wakaf adalah menahan. Jadi harta yang kita miliki itu ditahan. Jadi hampir bedanya dengan infak, dengan sedekah itu bedanya tipis aja. Jadi bedanya ketika seseorang itu mengeluarkan hartanya, ketika akadnya adalah infak, ya, maka harta itu diterima kemudian disalurkan, ya, kepada orang yang dikehendaki untuk dibagikan harta tersebut. Namun ketika orang berwakaf, kemudian dia juga menentukan untuk siapa nanti wakafnya ini. Tapi kemudian hartanya tersebut tidak langsung diterima oleh orang yang mendapatkan haknya. Akan tapi oleh nazir atau pengelola wakaf, harta ini terlebih dahulu diproduktifkan, baru nanti hasil keuntungan atau labanya dibagikan kepada mereka yang berhak, seperti itu. Saya ambil contoh, misalkan ada seseorang mewakafkan mobil. Ya, misalkan dia memiliki mobil banyak di rumahnya, ya, daripada mobilnya ini nganggur, ya, apalagi sekarang zaman pandemi seperti ini, ya, orang sangat jarang berpergian, ya, kemudian mobilnya ini, ya, dia keluarkan. Ya. Kita ambil contoh, misalkan kalau bentuknya hadiah, ya, saya hadiahkan mobil ini kepada si A, kemudian mobil ini langsung diterima oleh si A, dan kemudian si A langsung menggunakan. Tapi ketika saya mewakafkan, akadnya wakaf bukan hadiah, saya wakafkan mobil ini, kemudian saya serahkan kepada lembaga wakaf. Kemudian lembaga wakaf tersebut menjadikan mobil ini mobil sewa. Kemudian mobil ini diproduktifkan dalam bentuk sewa. Nah, kemudian hasilnya baru dibagikan. Seperti itu. Jadi wakaf adalah harta yang kita keluarkan namun tidak langsung dimanfaatkan oleh penerima, akan tapi dia diproduktifkan terlebih dahulu. Kelebihannya adalah ada beberapa. Yang pertama, bahwa orang yang berwakaf itu bisa menentukan untuk siapa manfaatnya, ya. Tidak seperti yang lain, ya. Seperti zakat misalkan, itu nanti yang mengatur untuk siapa harta zakatnya ini, ya, itu nanti yang mengatur adalah amil zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa ternyata, ya, wakaf yang diterangkan juga dalam undang-undang positif kita, ada undang-undang wakaf, ya, sudah diresmikan tahun 2004, bahwa disebutkan bahwa wakaf ini ternyata bisa berjangka, bisa
berjangka dan tidak terus-menerus ya. Jadi wakafnya bisa berjangka. Dan ini sangat menarik oleh karenanya. Jadi siapapun bisa berwakaf walaupun itu nanti sifatnya berjangka, tidak selama-lamanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di awal ini saya ingin sedikit menghadirkan ada istilah-istilah wakaf yang perlu kita ketahui ya, supaya kita lebih familiar lagi dengan wakaf dan istilah-istilahnya. Yang pertama, wakaf sendiri tadi ya sudah. Kemudian yang kedua adalah mauquf bihi. Jadi wakaf adalah wakaf, kemudian mauquf bihi itu adalah harta yang diwakafkannya ya, seperti tadi contohnya adalah mobil. Kemudian ada mauquf alaihi, manfaat yang penerima manfaat wakaf ya, mauquf alaihi ya. Itu bisa siapa saja ya, bisa orang miskin, bisa secara umum ataupun bisa khusus ya. Jadi orang yang berwakaf telah menentukan untuk ini dan itu. Kemudian ada ikrar wakaf ya. Jadi ketika seseorang berwakaf kemudian dia mengikrarkan wakafnya. Kemudian ada istilah nazir ya. Kalau dalam zakat itu ada istilah amil, pengelola zakat. Kalau dalam wakaf disebut dengan nazir. Atau dalam fikih ada lagi sebutan dengan mutawalli. Jadi adalah orang atau lembaga yang mengelola wakaf itu sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah, sedikit saja ya, saya ingin menampilkan wakaf ini dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran itu banyak sekali ya, walaupun dalam Al-Quran sendiri tidak ada bahasa wakafnya langsung. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Lan tanalul birra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian tidak akan mendapatkan albirra. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, albirra artinya adalah al-jannah. Kalian tidak mendapatkan kebaikan. Atau kalau kita tafsir dengan Ibnu Katsir tadi, kalian tidak mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai dari harta yang dimiliki. Jadi ketika ayat ini turun, sahabat langsung bergetar hatinya. Kenapa bergetar? Karena ayat ini turun seolah-olah untuk dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegur, wahai orang-orang yang beriman, ya, kalian tidak akan mendapatkan surga, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa? Ya. Harta yang paling kalian cintai keluarkan. Ya. Dan ini juga sejalan dengan firman Rasulullah SAW ya, bahwa di akhir zaman ya, semakin akhir zaman semakin dekat itu akan ada satu penyakit namanya wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran 92 ini Allah ingin membuktikan ya. Jadi kecintaannya terhadap Allah, kecintaannya terhadap agama, kecintaannya terhadap Islam ya, dan Allah dan Rasulnya apakah melebihi ya, daripada harta yang dimiliki. Oleh karenanya sampai harta yang paling dicintai itu bisa dikeluarkan. Seperti itu. Nah, ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar. Saya punya kebun di Khaybar. Ini adalah kebun yang sangat produktif. Ini adalah kebun terbaik yang aku miliki. Lalu apa yang aku lakukan ya Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, tahanlah pokoknya dan bagikan hasilnya. Ya, ini kemudian konsep wakaf ini yang pertama kali ya seperti ini. Ya, contoh wakaf itu adalah apa yang terjadi ya pada sahabat Umar ketika turunnya surat Al-Imran ayat 92. Tahan pokoknya. Jadi kebunnya itu ditahan. Ya, jadi kebunnya ini tidak dibagikan, tanahnya tidak dibagikan, pohonnya tidak dibagikan, buahnya juga tidak langsung dibagikan.
dan bagikan hasilnya. Maksudnya adalah hartanya itu diproduktifkan dulu, baru nanti hasil dari kebun ini dibagikan kepada tujuan daripada yang mewakafkan untuk siapa. Ikhwati fillah rahimakumullah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang wakaf. Kalau yang ayat tadi adalah spesifik langsung tentang wakaf. Kemudian juga ada ayat yang lain seperti surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah, dan seterusnya. Bahwa ayat ini menggambarkan bahwa ketika orang berinfak itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan wakaf? Ya. Itu infak 700 kali lipat. Dan bahkan di ayat ini dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan bukan hanya 700 aja, bahkan bisa jadi lebih. Ya. Mungkin yang lebihnya ini adalah disebut dengan konsep wakaf. Kenapa? Ya. Kita lihat kisah wakafnya Utsman bin Affan. Sampai hari ini masih ada. Beliau mewakafkan sumur. Ya. Sumur itu dimanfaatkan terus untuk umat Islam. Bahkan ya, sumur itu di sekitar sumur itu ditanami pohon kurma, ya. Kemudian bahkan sampai ribuan pohon, ya. Dan bahkan hasilnya itu ditabung, ya. Kemudian dari tabungan hasil kurma itu kemudian dibelikan banyak aset, ya. Dan kemudian hasilnya ini, ya, itu sangat bermanfaat, dan kebermanfaatnya itu long time, sepanjang masa sampai hari ini. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, wakafnya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya ingin mengambil satu aja dari hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa izamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salas. Jadi ketika seseorang meninggal, manusia siapapun mereka, ketika meninggal maka terputuslah amalnya. Terputuslah amalnya. Tapi ada tiga amalan yang dilakukan sebelum wafat, kemudian pahalanya ini akan terus mengalir sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu terjadi. Apa saja? Yang pertama adalah ketika orang mensedekahkan hartanya, disebut dengan shadaqatun jariyah. Jariyah ini artinya terus menerus, ya. Yang dimaksud shadaqatun jariyah di sini adalah wakaf. Jadi harta yang dikeluarkan dan konsepnya itu terus menerus karena pokoknya itu ditahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah waladun soleh, atau anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari ketiga ini, ya, memang sulit, ya. Tapi yang paling mudah adalah kita mewakafkan harta kita, sedekah jariyah tersebut. Karena kalau kita melakukan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu prosesnya panjang. Seseorang itu harus menikah terlebih dahulu, setelah menikah dia harus punya anak dulu, anaknya harus besar terlebih dahulu, ya. Itu pun anaknya harus soleh, ya, gitu. Kemudian nggak semua anak itu kan bisa mendoakan kedua orang tuanya, ya, itu bukan anak soleh, ya. Jadi agak sulit, ya. Bisa jadi anaknya matinya lebih awal ketimbang bapaknya, berarti selesai, tidak akan terjadi itu. Ilmu yang bermanfaat juga prosesnya panjang. Dia harus menuntut ilmu dulu. Bukan hanya itu, ya. Dia harus berkarya dulu. Kemudian karyanya ini, ya, dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Banyak juga orang yang berkarya kemudian manfaatnya terputus. Ya. Tapi banyak juga, ya, kita lihat karya-karya para ulama terlebih dahulu, ya. Kemudian karyanya masih ada sampai hari ini, misalkan seperti Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi sampai hari ini masih ada. Ya, berapa pahala yang diraih oleh Imam Nawawi ketika kitabnya Riyadhus Shalihin masih, ya, dikaji di pesantren-pesantren, bahkan di perguruan tinggi. Dan yang paling mudah adalah yang ketiga, yaitu sedekahun jariyah. Kita hanya mewakafkan harta kita. Nah, di Indonesia ada sedikit kendala mungkin, ya, karena ternyata Badan Wakaf Indonesia setelah mensurvei dan mengkaji,
ternyata kendala wakaf walaupun undang-undangnya sudah ada, 2018 serapannya itu belum sampai 1% dari potensi yang sekian triliun, itu baru hanya sekitar 250 miliar, berarti kan belum sampai 1% potensi yang diserap. Ternyata masalahnya adalah edukasi, ya, karena tidak semua orang tahu tentang konsep wakaf, ya. Yang diketahui oleh orang tua kita dan bahkan masih sampai saat ini masih, ya, bahwa wakaf itu 3M, ya. Jadi kalau orang mau mengeluarkan harta, ya paling infak atau sedekah. Jadi kalau untuk ke wakaf, ya, itu mindsetnya masih 3M. Apa itu 3M? 3M itu adalah makam, masjid, dan madrasah. Ya, jadi ketika orang ingin berwakaf, ya wakafnya wakaf masjid atau wakaf makam atau wakaf untuk madrasah, itu saja. Ya. Dan ketiganya ini cenderung bukan wakaf produktif. Padahal kalau kita melihat tadi contoh, ya, wakaf pertama dalam Islam adalah justru wakaf produktif, wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan mewakafkan kebunnya, ya, ditahan kebunnya, kemudian hasilnya baru dibagikan, diproduktifkan dan dibagikan. Saya ingin menyampaikan sedikit perbedaan, ya, antara sedekah, infak, hibah, dan hadiah. Apa perbedaannya? Kalau kita lihat, ya, pertama dari sisi kepemilikan, itu semua yang dari awal 1, 2, 3, ya, sedekah, infak, hibah, dan hadiah, secara kepemilikan, ya, itu adalah pindah kepemilikan dari yang memiliki kepada orang yang diberikan atau penerima manfaat. Ya, seperti mobil tadi, ya, ketika saya hadiahkan atau saya infakkan atau saya sedekahkan kepada si B, maka mobil saya kepemilikannya, BPKB-nya sudah berubah nama menjadi si B yang penerima manfaat. Tapi kalau saya wakafkan, itu tidak demikian. Jadi kalau mobil ini saya wakafkan, maka mobil ini bukan milik si B. Mobil ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemilikannya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tepatnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ya, jadi ada orang-orang yang menginvestasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, meminjamkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, harta ini milik Allah, bukan milik saya lagi, dan juga bukan milik yang menerima hasil dari manfaat produktivitas mobil yang disewakan tadi. Kemudian dari status, ya. Kalau saya mewakafkan, kalau saya menghadiahkan mobil saya tadi, maka statusnya oleh penerima manfaat itu bisa dialihkan, termasuk sedekah, hibah, dan lain sebagainya. Itu bisa dialihkan. Apalagi zaman sekarang pandemi, ya, orang semua butuh untuk kecukupan keluarganya. Maka bisa saja harta yang disedekahkan tadi, ya, yang dia terima kemudian dijualnya. Tapi kalau wakaf, ya, statusnya wakaf, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, ya, tidak boleh dialihkan. Ya. Kemudian fungsinya, ya, fungsinya disalurkan kalau sedekah, infak, hibah, dan hadiah. Tapi kalau wakaf, fungsinya adalah dikelola terlebih dahulu. Ini disebut dengan wakaf produktif. Pokoknya, ya, kalau infak, hadiah, hibah, dan lain sebagainya, itu pokoknya habis. Jadi ketika yang kita keluarkan, ya, kemudian dikonsumsi dan habis. Tapi kalau saya wakafkan, ya, maka pokoknya itu maka akan tetap. Bahkan bisa jadi bertambah. Seperti Utsman bin Affan mewakafkan sumur, sampai saat ini masih ada, ya, pokoknya masih ada, bahkan bertambah, asetnya bertambah. Jadi dari hasil sumurnya Utsman bin Affan itu ada hotel bintang berlima, ada proyek-proyek kebaikan yang lainnya, dan bahkan asetnya itu semakin bertambah. Kemudian dari manfaat, ya, tentunya kalau manfaat untuk sedekah, infak, hibah, apalagi hadiah, itu lebih kepada personal. Tapi kalau kita mewakafkan harta kita, maka manfaatnya adalah menjadi manfaat sosial. Seperti wakafnya Utsman bin Affan, sosial. Ya, dari setiap generasi itu merasakan hasil daripada wakaf Utsman bin Affan.
Ya, sekarang dan terakhir kita melihat pahala. Bagaimana pahalanya? Ya, tentunya sedekah, infak, hibah dan hadiah. Ya, pahalanya hanya sekali pada saat itu saja. Apalagi kalau harta yang diberikannya itu dikonsumsinya dan kemudian habis, selesai. Tapi bagaimana dengan pahala orang yang berwakaf? Ya, dahsyat. Saya ingin bercerita satu kisah tentang seseorang orang Indonesia. Tapi pada saat itu Indonesia belum ada, karena ini terjadi pada tahun 1809. Ada seseorang orang Aceh yang bernama Habib Bugak. Beliau pergi haji dan kemudian mewakafkan sebidang tanah di sekitar Masjidil Haram 200 tahun yang lalu. Ya. Kemudian pada saat itu dia mengikrarkan wakafnya di depan Mahkamah Syariah Mekah. Dan di sana Habib Bugak ditanya, Habib Bugak ini nanti buat siapa nih hasilnya? Ya. Kemudian beliau menjawab hasilnya adalah untuk jamaah haji asal Aceh. Dan kita saksikan hari ini. Tahun 2018 atau 2019 kemarin, ya, itu ada sekitar 4.000 jamaah haji asal Aceh per orang itu mendapatkan uang sekitar 4,8 juta atau 1.200 rial. Hampir 5 juta. Ya. Itu per jamaah. Kalau dikali 4.000 itu hampir 20 miliaran. Itu satu tahun, satu musim. Ya. Maka setiap musim itu kurang lebih sekitar itu. Ya. Apalagi kalau aset, ya. Jadi yang diwakafkan Habib Bugak hari ini asetnya itu sudah 5. Ada 3 hotel, ada 1 apartemen dan 1 kantor wakaf. Bahkan hotel yang 3 ini itu di depannya atau di ring 1, ya, persis berbatasan langsung dengan Masjidil Haram. Ya. Sangat dahsyat sekali. Jadi 200 tahun yang lalu harta yang diwakafkan sampai hari ini masih ada, dan bahkan setiap jamaah haji asal Aceh mendapatkan dana hasil wakaf, produktif wakaf yang tidak kecil, dan ribuan orang yang mendapatkannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, berapa pahala yang didapatkan oleh Habib Bugak? Ya. Adakah orang hari ini yang berinfak dalam satu tahun 20 miliaran? Saya kira sangat jarang ini terjadi. Tapi kalau wakaf itu sangat mungkin, karena dia akan hartanya akan diakumulasi dari tahun ke tahun dan seterusnya. Ikhwatillah rahimakumullah, saya sedikit ingin bercerita tentang wakaf sahabat. Saya ingin bercerita dari zaman wakaf sahabat sampai hari ini. Namun saya singkat, ya. Wakaf ini menjadi tren sahabat, para sahabat. Ya. Begitu Rasulullah SAW mewakafkan, ya, tanah yang dibangun menjadi Masjid Nabawi hari ini, ya, itu adalah sebenarnya kalau kita lihat ceritanya, kisahnya, maka itu perpaduan. Ya. Jadi Rasul ingin membeli, kemudian yang membayarnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah terbangun, ya, beberapa tahun kemudian ada perluasan. Ya, di situ ada banyak tanah para sahabat, di antaranya adalah tanah Abdurrahman bin Auf yang ikut, ya, diwakafkan karena ada pelebaran. Sampai hari ini kan Masjid Nabawi itu berapa hektar? Ya? Sekitar lebih dari 3 hektar, sangat besar. Berarti berapa tanah wakaf, ya? Tanah yang diwakafkan oleh para sahabat ketika itu. Kemudian juga ada wakaf kebun, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar. Kemudian disusul oleh sahabat Abu Thalhah. Kemudian juga ada wakaf sumur yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian juga ada wakaf perlengkapan perang yang diwakafkan oleh Khalid ibn Walid. Ya, jadi sangat beragam, dan dikatakan oleh seorang sahabat bahwa hampir semua sahabat Nabi yang berkecukupan dan semuanya mewakafkan hartanya. Jadi wakaf ini sudah menjadi tren para sahabat ketika itu. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ya. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin mewakafkan kebun saya ini untuk siapa? Untuk ibu saya pahalanya. Bisa enggak? Bisa, kata Rasulullah SAW. Jadi kita dengan ibu, ya, cinta dengan orang tua, ya, kita ingin mempersembahkan, kita ingin menghadiahkan sesuatu yang sifat pahalanya mengalir sepanjang masa, yaitu dengan cara mewakafkan harta kita dan mengatasnamakan orang tua kita. Selanjutnya, ternyata wakaf ini juga menjadi lifestyle
para khalifah dan sultan. Kita lihat pada dinasti Umayyah, lanjutan dari Khulafaur Rasyidin, ini terus bergulir, wakaf itu terus bergulir. Orang berduyun-duyun mewakafkan hartanya, mewakafkan tanahnya dan lain sebagainya. Ya. Dinasti Abbasiyah juga sama. Ya. Orang mulai membangun bahkan pada dinasti Abbasiyah itu sudah ada wakaf itu sudah mulai dilembagakan. Karena pada zaman dinasti Umayyah itu sudah mulai ramai, ya, dan negara sempat hadir untuk mengelola, ya, dengan baitul malnya. Kemudian di zaman dinasti Abbasiyah kemudian dibentuklah sebuah lembaga wakaf, yaitu disebut dengan Sadrul Wukuf, ya, khusus mengelola harta wakaf. Kemudian pada yang menjadi lebih tren lagi adalah saat kesultanan atau dinasti Ayyubiyah, ya. Dinasti Ayyubiyah ini adalah bisa dikatakan sebagai pelopor, ya. Karena dia mempelopori ketika dia masih berkuasa, ya, harta yang dia miliki itu diwakafkan, bahkan harta keluarganya semua diwakafkan untuk kepentingan Islam, ya. Dan oleh karenanya terus bergulir menjadi tren dan menjadi style umat Islam pada saat itu. Puncaknya adalah pada zaman Turki Utsmani, ya. Zaman Turki Utsmani, ladang 70% ladang, ya, kalau ibarat di kita ini kalau ada sawah, jadi 70% sawah di Indonesia, kalau itu dikatakan sebuah kebun, ya, 70% kebun, ya, 70% perikanan dan seterusnya, itu adalah milik wakaf, ya. Jadi apa efeknya? Ya, efeknya adalah tidak ada yang bermain harga di sini. Jadi harga itu dikendalikan oleh negara, ya. Jadi wakaf, karena 70% harta milik wakaf, maka stabil harga tersebut. Kemudian juga keuntungannya ini adalah untuk negara, dan negara saat itu hadir. Oleh karenanya negara saat itu membiayai pendidikan. Dulu tidak ada yang namanya pendidikan berbayar, ya. Karena apa? Karena dana wakafnya banyak. Justru dana wakaf ini untuk membangun sarana dan lembaga pendidikan, bahkan untuk menggaji para gurunya dan sebagainya, itu semua dari dana wakaf. Itu adalah puncak-puncaknya pada saat Turki Utsmani. Kemudian di akhir Turki Utsmani, penjajahan sudah di mana-mana. Nah, pada saat itulah mulai perkembangan wakaf ini mulai terhambat, termasuk di Indonesia. Ya. Di Indonesia sampai tadi yang disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia, mindsetnya hanya 3M. Jadi wakaf itu makam, masjid, dan madrasah. Padahal, ya, kalau kita merujuk kepada sejarah tadi yang telah kita kaji bersama, bahwa ternyata tidak, ya. Semua bisa diwakafkan. Semua harta yang kita miliki bisa diwakafkan. Dan bahkan sekarang orang sudah mulai kreatif dalam berwakaf, ya. Ada misalkan nggak punya tanah, ya, itu bisa dengan uang. Nggak punya uang tapi punya barangnya masih bagus, bisa dijual, ya, hartanya bisa diwakafkan dan lain sebagainya. Banyak cara, ya. Dan apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi, ya, wakaf itu nggak mesti 1 juta, ya. Wakaf itu bisa 5.000 dengan ada aplikasi, ya. Kalau kita buka saja, tinggal dibuka wakaf gitu, wakaf uang, ya. Itu banyak sekali. Kalau kita melihat, ya, kembali ke Nusantara, ya, Nusantara ini maksudnya sebelum ada Indonesia. Wakaf juga sudah marak sebenarnya pada saat itu. Seperti tahun 1700-an. Ya. Tahun 1700-an itu mulai 1700-an ke atas maksudnya. Bahkan kerajaan Mataram itu punya wakaf penginapan di Mekah. Kalau kita lihat kisahnya, pendiri Muhammadiyah Muhammad Dahlan ketika belajar di Mekah itu tinggal, ya, atau berasramakan atau tinggal di tanah atau penginapan milik wakaf Mataram. Nah, begitu juga dengan tadi yang sudah saya kisahkan di tahun 1809 itu ada wakaf orang Aceh yang bernama Habib Bugak, ya, dan asetnya sampai hari ini ada, ya, bahkan asetnya sekarang sudah ratusan triliun, ya, seperti itu, dan hasilnya sangat besar sekali. Kemudian di tahun 1800-an juga, ya, itu kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di Indonesia
itu hampir semua sultan itu membangun masjid. Ini menariknya, hampir semua sultan membangun masjid, kemudian tidak hanya masjidnya saja dibangun, tapi ketika sultan ini membangun masjid dan dia sudah menyiapkan lahan atau sawah atau kebun, ya, yang menopang untuk operasional masjid tersebut. Jadi banyak sekali, ya, misalkan satu masjid, ya, itu ditopang dengan 10 hektar sawah misalkan. Jadi hasil dari sawah tersebut ini untuk operasional masjid, untuk maintenance, untuk dan lain sebagainya. Sangat menarik. Ya. Kemudian terakhir, ya, saya sebut dengan wakaf Republik Indonesia. Ya. Ketika sudah menjadi sebuah negara atau Republik Indonesia, sedikitnya ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah wakaf Dakota RI 001, ya, atau disebut dengan pesawat selawah. Nah, ternyata pesawat Dakota RI 001 ini adalah, ya, urunan dari masyarakat atau warga Aceh yang pada saat itu, ya, mereka mengumpulkan harta mereka, diserahkan kepada Soekarno pada saat itu, dan kemudian dibelikan pesawat, dan jadilah pesawat RI pertama adalah wakaf dari warga Aceh. Kemudian yang kedua, setelah itu dibangunlah Monumen Nasional atau Monas, kita kenal. Ya, Monas itu, ya, atasnya itu adalah emas. Dari mana emasnya? Ya. Ternyata emasnya adalah dari seseorang orang pengusaha dari Aceh juga yang bernama dengan Teku Markam. Jadi Teku Markam ini kemudian mewakafkan emasnya dan kemudian dijadikanlah Monumen Nasional. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, wakaf Republik Indonesia ini adalah, kalau kita lihat parlemen kita atau DPR kita, ya, yang gedungnya seperti keong seperti itu, ternyata, ya, itu lahan yang diwakafkan oleh salah satu pesantren terbesar di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Ya. Itu adalah wakaf Darun Najah untuk Indonesia. Kemudian dibangunlah di situ parlemen pada saat itu. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita berwakaf, ya. Mungkin kalau orang-orang dahulu wakaf itu dilakukan di akhir, dan itu biasanya wasiat, ya. Diwasiatkan, ya, tanah ini nanti kalau saya wafat meninggal, diwakafkan, dibangunkan madrasah atau dijadikan makam dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menunggu nanti, ya, setelah kita mati, ya? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, kapan waktu terbaik wakaf, kata Rasulullah SAW. Waktu terbaik wakaf adalah, waktu terbaik sedekah adalah ketika kita masih sehat, ketika kita masih hidup, sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan. Jangan sampai, ya. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan, ya, 1 dinar yang diwakafkan itu lebih baik daripada 100 dinar yang diwasiatkan. Jadi kalau orang bersedekah 1 juta hari ini, itu lebih baik ketika masih hidup, ketimbang dia menghadiahkan atau mewakafkan sesuatu, ya, 1 triliun tapi dalam bentuk wasiat, diwasiatkan ini 1 triliun untuk, ya, itu pahalanya berbeda, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Ibnu Umar. Beliau pernah berkata, ketika aku bersama Rasulullah SAW, kemudian datanglah seseorang, ya, dan seorang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang Ansor tadi ingin bertanya lagi, ya Rasulullah SAW, mukmin manakah yang paling cerdas? Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Orang yang paling banyak mengingat mati, itu adalah orang yang cerdas. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya mengingat mati, tapi orang yang mengingat mati dan dia memiliki persiapan dalam menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW. Sahabat wakaf, kita tahu bahwa umur kita ini tidak panjang.
Akan tetapi dunia ini akan terus berputar sampai hari kiamat, dan amal kita ini tidak panjang sepanjang perjalanan bumi, dan umur kita ini sangat terbatas, dan kita membutuhkan bekal yang sangat banyak. Oleh karenanya, marilah kita persiapkan kematian kita dengan berwakaf agar umur kita terus panjang sampai hari kiamat dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.